Oke, Sirawastani. Om Swastiastu. Nggih. Sirawastani umur kuda. Ya, saya Wayan Sunantaro, umur 44 tahun. Ya, sekarang lagi Tolong Pak lihat ke sana. Ya, oh ya ya. Udah? Ya, umur 44 tahun dan kebetulan sekarang dipercaya oleh masyarakat di Desa Pekraman Taman, yaitu sebagai bendesa Desa Pekraman Taman yang saya udah pegang kurang lebih udah hampir 5 tahun. Nah, dalam proses 5 tahun itu yang berhubungan dengan Desa Pekraman udah barang tentu berhubungan dengan adat. Berhubungan dengan adat udah barang tentu berhubungan dengan agama. Nah, di sini peran saya sebagai bendesa udah pasti, yaitu dari perencanaan lebih awal, begitu udah setelah perencanaan dan pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan udah barang tentu tujuan. Nah, itu tidak bisa lepas dari tiga kerangka itu, karena dalam agama Hindu pun itu udah ada tiga kerangka, ya seperti etika, tatwa dan filsafat. Ya, itu udah harus kita jalani. Etika tentang tingkah laku, udah barang tentu filsafat tujuan akhir dari agama gitu. Nah, dalam tujuan akhir dari agama di Bali, khususnya di Bedulu ini, sudah barang tentu akan berhubungan dengan pura. Itu tidak bisa lepas, karena di pura udah di pura lah diyakini sebagai tempat suci untuk meminta jalan bagaimana kita seharusnya menjadi manusia gitu. Nah, seperti yang sudah di garis bawah di sini, khususnya dalam rangka Odalan di Puro Melanting dan Puro Rajapati dan di Pasar Agung. Nah, di dalam suatu perjalanan agama Hindu udah barang tentu Melanting dan Pasar Agung itu berfungsi sebagai kemakmuran. Nah, dari sinilah kita meminta suatu kemakmuran, udah barang tidak saja kemakmuran tentang harta dan kekayaan, tidak. Kemakmuran dalam arti yang lebih luas adalah kemakmuran pikiran. Bagaimana harus kita melaksanakan agama, bagaimana harus kita mencari tujuan agama, karena kekayaan barangkali tidak menjadi tujuan sebuah agama, tapi kedamaian yang menjadi tujuan agama gitu. Nah, dalam mencari kedamaian ini di Bali sudah barang tentu itu udah bagus sekali. Kenapa saya bilang begitu? Karena di Bali lah dipelihara sistem adat itu. Dengan adat lah kita seharusnya damai itu tercipta. Kenapa? Dari pelaksanaan damai itu, barang itu satu pertama dari perencanaan karya, kita udah mengadakan rapat. Rapat yang di Bali disebut dengan istilahnya itu pesamuan. Mungkin di Inggris meeting people, ya something like that ya. Ya, itu sedikit seperti itu. Nah, di meeting itu diungkapkan apa keinginan masyarakat, seberapa harus dia keluarkan supaya dalam proses adat dan agama itu tidak membebankan masyarakat. Gitu aja poinnya, supaya bisa damai itu terlaksana. Setelah di sana dimusyawarahi, baru akan melaksanakan berapa hari, dari itu utus anggarannya berapa, setelah itu mencari tujuan, seperti itu. Nah, seperti itulah di adatnya di Bali, khususnya mungkin ini di Samuan Tiga yang udah memang terkenal menyungsung dari puro zaman kuno. Mungkin di Bali istilahnya itu, kalau puro-puro di Bali yang berhubungan dengan Kayang Tiga itu adanya lahirnya setelah Pendano Sakti Rauh. Tapi kalau di Bedulu, khusus di Desa Pekraman Taman di sini, itu sebelum Pendano Sakti Rauh udah ada pura. Nah, makanya di sini khususnya di Desa Pekraman ini tidak ada yang disebut Puseh, Balai Agung, Kayangan, itu tidak ada. Yang kami sungsung cuma Samuan Tiga, yaitu persatuan dari tiga komponen kekuatan Tuhan untuk menjadikan satu. Nah, di sanalah kita istilahnya untuk, kalau di manusia kita kembalikan komponen itu adalah Bayu Sabdo Hidup. Kalau di Samuan Tiga yang di sananya Brahma Wisnu Iswara. Kalau di sini kalau udah bisa kita menyatukan Bayu Sabdo Hidup, itulah yoga yang murni, sehingga konsekuensinya itu udah bisa ke atas berhubungan dengan Tuhan. Setelah berhubungan dengan Tuhan, kita hanya mau minta kemana kita akan diarahkan. Karena apapun dari anugerah Tuhan itu, itulah yang terbaik. Karena kita perpikiran manusia agak sempit, mungkin Tuhan secara global, secara luas, dia udah tahu 100 tahun, 2000 tahun yang akan sabar, yang akan datang, dia udah tahu. Makanya sebagai manusia disinilah
kita, kesiapan kita, apapun anugerah itu, itulah yang baik. Yang penting kita bisa melaksanakan melalui upacara agama yang disebut dengan odalan saat ini. Gitu. Ya begitu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin ada lagi. Nah, apa hubungan Pura Melanjapati sarang Pura Melanting dan Pasar Agung? Kalau hubungan Pura Melanting dengan Pasar Agung itu udah jelas, karena kalau Pura Melanting Dewi Kesuburan dan Pasar Agung itu merupakan ya satu rangkaian kemakmuran dan kemakmuran itu di Pasar Agung. Kalau Merajapati itu akan berhubungan dengan dalam, karena dalam Merajapati itu namanya. Nah, udah saya katakan, karena kita di Bali udah 3 kerangka itu udah bisa lepas. Itu lahir, hidup, mati. Kalau lahir awalnya kita itu hidup, apa yang kita akan lakukan, minta kesuburan. Rajapati udah tentu mengarahkan kita bahwa kita harus tahu itulah batas kelahiran kita. Ya dari kita menyembah yang ada di Rajapati itulah kita disadari bahwa saya akan berumur segini, maka saya tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti itu. Itu Merajapati intinya seperti itu. Ya. Cek saja. Napi kerja napi makin. Titiang. Kalau Titiang sudah barang tentu saya 80% sekarang udah menekuni adat dan masyarakat saya. Saya ingin biarpun masih muda segini, mungkin pikulan beban sangat tua, tapi saya ingin mengabdikan jiwa saya seperti itu. Yang sisanya mungkin karena banyak di antara kita biarpun dia udah pintar agama Hindu, jarang sekali tahu kemana kita harus melangkah, berapa persen jiwa harus diarahkan. Kadang-kadang kita sampai tua baru kita menyesal, saya tidak dapat melakukan bakti kepada masyarakat, kepada dewa yang saya sembah, tahu-tahu kematian sudah datang. Saya tidak ingin seperti itu. Sekarang saya berumur kurang lebih 44, karena saya pikir manusia tidak akan lebih umurnya dari 90 tahun, setengah lebih ini saya mengabdikan pada masyarakat untuk tujuan yang seperti mengarahkan masyarakat, apa yang agama, apa yang harus dilakukan dia dalam menekuni agama, apa jalan yang terbaik gitu. Nah, di samping itu seperti saya katakan tadi, 80% saya harus arahkan ke sana, ke masyarakat pengabdian, yang 20% hidup saya akan kerahkan untuk mencari, karena saya juga perlu makan, saya punya anak, 20% saja itu sudah cukup untuk mencari nafkah. Kebetulan saya sekarang sebagai supir ya. Sopir umum atau sopir pribadi atau sopir travel? Ya, saya sebetulnya dari tahun 86 supir travel. Ya, travel. Dan tahun 2006 saya ingin istirahat di rumah, dan di sanalah saya dikasih kepercayaan oleh orang-orang yang jauh lebih tua dari diri saya, yang lebih jauh punya kemampuan dari diri saya, dipercaya saya untuk menjadi model. Kalau di Inggris dibilang leadership-nya, saya tidak tahu seperti itu. Itulah saya dipercaya. Saya hargai sekali kepercayaan itu seperti itu. Nah, jumlah anak berapa anak punya, dan umur anak-anak? Umur. Kalau anak saya punya anak 1. Kebetulan sekarang udah SMA. Cowok dia udah sekolah. Ya itu ya, kalau bicara tadi kayaknya yang 20% itu sudah cukup untuk saya kasih anak saya. Dan kebetulan juga anak saya itu punya kayak bapak angkat, seorang tamu asing juga yang membiayai kehidupan sekolahnya dia. Jadi saya bisa full mengabdi saya di sini gitu. Ya. Kalau orang asing datang ke Pura untuk upacara bagaimana? Pendapat? Kalau saya, apapun orang itu, dari manapun asalnya, saya tidak memandang orang asing, orang apa. Yang pasti saya mengambil nilai positifnya saja. Kalau dia udah menjadi tamu di daerah saya, kalau dia udah berani mengunjungi pura itu, saya rasa karena kita mempunyai sebuah keuntungan, kita mempunyai kelainan dari dia, sehingga saya sangat menyambut sekali. Biar dari mana itu, biar dia tahu, ginilah kehidupan di Bali, ginilah kehidupan adatnya di Bali. Dengan dia tidak tahu, nanti justru lebih berbahaya. Maka lebih baik saya menganjurkan, kalau ada tamu yang datang, jangan hanya sekedar membuat fotografi, mari kita cari apa makna dan gimana kegiatan adat itu.
Ya cukup, sukses mang. Ya, terima kasih.